Saat ini kita akan coba membahas tentang menentukan luas dari suatu area yang ada di bawah dari suatu kurva atau grafik. Di sini kita misalkan adalah menentukan area di bawah dari sumbu X, yang mana dalam hal ini ada persamaan atau fungsi Y sama dengan Fx ya. Y sama dengan Fx ini kalau kita bentuk grafiknya akan berbentuk seperti ini ya. Grafiknya. Nah, di sini kita disuruh mencari area atau luas ya dari di bawah grafik Y sama dengan Fx dengan batasan interval A kecil dari sama dengan X, kecil dari sama dengan B, sebagaimana gambar yang tadi ya bawah. Nah, untuk menentukan ini kita menggunakan integral ya. Integral A area dari bagian region ya, region sama dengan integral dari batas bawah yaitu A, batas atasnya B, A sampai B, fungsinya Fx ya, adalah fungsinya terhadap sumbu X dan dx. Nah, contoh, kita langsung contoh. Tentukan luas dari area di bawah persamaan Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 tambah 2 dengan batasan X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Nah, untuk menentukan luas area grafik Y sama dengan X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 tambah 2 ini, kita langsung saja melakukan integral AR sama dengan integral batas bawahnya min 1 hingga 2 dari persamaan X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 tambah 2. Nah, itu sini kita integralkan X pangkat 4, integralnya adalah X pangkat 5 per 5, 2X pangkat 3 integralnya adalah X pangkat 4 per 2, 2 integralnya adalah 2X ya. Dengan dilengkapi dengan tanda-tanda kurang dan tambah tadi. Dan selanjutnya sudah kita integralkan, kita masukkan batasnya min 1 hingga 2. Nah, pertama kita masukkan dengan nilai 2. Kita ganti X-nya dengan nilai 2, maka X pangkat 5 tambah 5 ini menjadi 32 per 5 ya. Dengan X ini kita gantikan 2, jadi 2 pangkat 5 per 5. 2 pangkat 5 itu 32 per 5. Nah, selanjutnya X pangkat 4 per 2 dimasukkan angkanya menjadi 2. 2 pangkat 4 itu 16 per 2. 2 kali X maka 2 kali 2 sama dengan 4. Dikurang ya, dikurang batas bawah. Min 1 pangkat 5 itu 1 min 1 per 5. Min 1 pangkat 4 1 per 2. Sini 2 kali X maka 2 kali min 1 min 2. Kalau kita langsungkan operasi matematik maka didapat hasilnya 51 per 10, hasilnya 5,1 ya. Nah, contoh kedua adalah tentukan luas di bawah grafik Y sama dengan X kuadrat per 3 kurang 4 dengan batasan X min 2 dan X 3. Nah, sini kita masukkan saja integral AR sama dengan integral ya minus ya. Karena apa minus? Karena kalau kita masukkan di sini X pangkat 2 per 3 kurang 4, ini kalau kita lihat grafiknya ya, grafiknya itu berada di bawah X, di bawah Y negatif ya. Berada di bawah Y negatif. Jadi ini Y positif ya, ini Y negatif. Jadi sini kita langsungkan adanya negatif ya. Negatif min integral min 2 hingga 3 dari persamaan X kuadrat per 3 kurang 4. X kuadrat per 3 diintegralkan di sini ya. Sini nah ya. Jadi sebelum kita integralkan, minus yang ada di depan kita masukkan ke dalam. Jadi ini saya hapus dulu. Minus ini kita kalikan ke sini ke dalam ya. Jadi di sini adalah negatif, ini dikalikan ke sini jadi positif ya. Jadi integral min 2 hingga 3 dari min X kuadrat per 3 tambah 4. Nah, min X kuadrat per 3 integralnya adalah min X pangkat 3 per 9, 4 integralnya adalah 4X. Masukkan nilainya dengan batasan 3 dulu ya. Min 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 per 9, maka min 27 per 9 plus 4 kali 3, 12. Nah, selanjutnya sini yang 2-nya lagi min
ya, min dari min 2 pangkat 3 itu adalah 8 ya, per 9 ya, tambah 4 kali min 2 maka min 8. 145 per 9 maka didapat min 16 per 11 ya. Nah ini contoh ya, contoh, dua buah contoh. Yang pertama kita langkahnya pertama langsung saja kita integralkan ya. Tentukan dulu ini letaknya di negatif atau positif ya. Tentukan dulu, tentukan posisi grafiknya ya. Yang kedua langsung masukkan operasi integral. Nah, jadi contoh yang 1, 2 sudah mencerminkan cara menentukan luas di bawah grafik ya. Oke, kita lihat contoh ketiga. Nah, tentukan area dari Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang X tambah 3 ya. Samaannya ya. Dari batasan X min 1 hingga X sama dengan 2 dan pada garis X sama dengan 2. Kita sudah mencari 2 ya. Pertama kalau kita lihat ya di grafik ini kita bisa bagi jadi 2. Karena di batasannya adalah min 1 ya, min 1 hingga 2 ya. Min 1 hingga 2. Kalau kita gariskan grafiknya, ini grafik seperti ini ya. Ada gambar, kita lihat X pangkat 3 kurang 3X kuadrat kurang X tambah 3 seperti ini, di gelombang ya. Nah, sini kita bisa pecah ya. Kita bisa pecah karena ini ada gelombang, ada yang sisi positif, ada yang sisi negatif ya. Jadi kita bisa bagi menjadi 2. Nah, sekarang kalau kita pecah, maka kita pecah yang positif itu adalah AR1, yang negatif adalah AR2. Nah, sekarang masukkan batasan yang positif itu adalah dari batas min 1 hingga 1 positif ya. Maka integral min 1 hingga 1 dengan integralnya ini persamaannya tadi, salin saja. Dx dikurang ya, karena dia dikurang kenapa? Karena ini kan plus ya, dikurang karena dia luas AR2 ini negatif ya. Min 1 negatifnya itu dari batas min 1 hingga 2. Ini batas negatif ya. Jadi kita kurang dengan min 1 hingga 2 dari persamaannya tinggal disalin ya. Terus lakukan operasi X pangkat 3 itu adalah integralnya X pangkat 4 per 4. 3X kuadrat integralnya adalah X pangkat 3. X kuadrat integralnya adalah X kuadrat per 2. 3 integralnya adalah 3X. Nah, kita masukkan batasnya min 1 hingga 1 juga ini adalah 1 hingga 2 dikurang ya hasilnya ya. Nah, ini kalau kita masukkan batas-batasnya dapat hasilnya nilainya 4. Ini kalau kita lakukan operasi didapat hasilnya min 7 per 4. Kita kurangi 4 kurang min 7 per 4 sama dengan 23 per 4. Jadi luas ini ya, ini ditambah dengan luas ini, hasilnya adalah 23 per 4. Jadi kita harus tahu dulu bentuk grafiknya memang ya. Kita harus tahu dulu bentuk grafiknya gimana. Kita bisa menentukan yang mana yang positif dan mana yang negatif ya. Jadi kita bisa menentukan tanda-tanda luasnya. Kalau luasnya di bawah, kalau sumbu Y di bawah itu negatif. Tapi kalau sumbu X itu yang kiri negatif ya. Jadi sebagaimana integral ya, garis ya. Ini Y, ini X, maka kalau sini X-nya sini X positif, sini adalah X negatif. Kalau Y sini Y positif yang di atas, di sini adalah Y negatif. Nah, jadi kita bisa tentukan. Ini kalau contoh ini kan terhadap X semua ya, maka kita hanya fokus pada sumbu Y saja. Nah, cara-caranya adalah kita ringkas ya. Untuk menentukan ini, cara-caranya pertama kita sketch bagiannya. Pertama sketchnya dulu. Ya, jadi untuk men-sketch ini Anda perlu menentukan masing-masing dari persamaan tadi ya. Contoh misalkan tadi contoh ya, misalkan untuk men-sketch ini contoh misalkan kita ketahui Y sama dengan misalkan X kuadrat. Nah, jadi kita untuk men-sketchnya kita masukkan jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 kan gitu ya. Jika X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Jika X sama dengan 2, nah maka Y sama dengan 4 kan? Jika X ini 2 kuadrat maka 4. Jika X sama dengan 3, tentu 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, ini kita sketch. Tinggal kita sketch saja ya. Masukkan grafik sini 0, 1, 2 ya. 3, 4. Nah, ini X-nya ya. Nah, terus sini adalah Y-nya. Nah, jika sini min 1, in 1, sini 2, 3 dan seterusnya. X sama dengan 0, Y nya sama 0 titikin, boleh gitu ya.
X sama dengan 1, Y sama dengan 1, boleh kita masuk ke sini ya, di sini. X sama dengan 2, Y sama dengan 4. Nah, sini 4. Masukkan lagi sini. Nah, ini ya. Nah, ini bisa kita tarik garis. Nah, terus sampai dia bentuk grafiknya. Ya. Seperti itu. Nah, sudah kita dapatkan grafiknya. Selanjutnya kita potong ya bagian tipis dari grafik dan kita beri label. Nah, ya, kita beri label untuk ini ada cara yang lebih mudah lagi ya. Kalau tadi kan kita caranya langsung kita tentukan luasnya ya. Ini kita potong, nanti kita pendekatan berapa sih pendekatan luasnya dengan tipikal potongannya kita ambil. Terus kita lakukan pendekatan area dalam bentuk integral ya. Nah, dengan batasan limit mendekati 0 bagian. Nah, contohnya seperti ini cara yang berbeda lagi dengan yang tadi. Jadi kalau yang tadi kita ya tadi kita langsung saja menentukan berapa sih luas di sini, semua langsung tentukan. Sekarang enggak, caranya kita potong. Kita potong-potong ya, potong-potong di sini seluas sejarak delta xi. Nah, kita potong. Jadi kan ini kan dari misalkan ini dari x sama dengan 0 hingga x sama dengan 4 ya. Jadi kita potong saja, potong tipis bagiannya yang sebesar delta xi. Nah, potongan ini ya dari grafik ya y sama dengan 1 tambah akar x ya. Nah, seluas potongan ini luas potongan ini adalah delta a. Nah, delta a sama dengan 1 plus akar xi ya, xi delta x dikali delta x. Nah, y-nya adalah ininya adalah ya 1 tambah ya tingginya ini adalah 1 tambah akar xi, sedangkan jaraknya adalah delta xi. Maka kalau luas kan tentu panjang kali lebar ya, panjang kali lebar, panjangnya 1 tambah akar xi, lebarnya delta xi. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan potongan ini kan masing-masing ada luas masing-masing. Ini luas ya, misalkan ini luas 1, ini luas 2, nih kita jumlahkan ya, sigmakan dimana luas total adalah mendekati ya sigma i sama dengan 1 hingga n 1 plus akar xi kali delta xi sigma. Nah, kalau kita langsung masukkan batasan limitnya mendekati 0 jika delta xi ini adalah ya, jika delta xi ini kecil sekali. Nah, kecil sekali atau tipis sekali ya, atau tipis sekali hingga ibaratnya delta xi itu menuju 0 sangat tipis sekali kan, 0,0001 berarti tipis sekali. Nah, kalau dia menuju 0 ini limit ya. Jadi kalau kita bisa membuat sini jadi limit, maka itu akan berubah menjadi integral. Jadi jika kita menghitungnya sangat kecil sekali, maka luas areanya ya, luas regionnya adalah 0 hingga 4, integral 0 hingga 4 dari persamaan fungsinya 1 tambah akar x dx. Nah, ya gitu ya. Jadi untuk mencari situ maka kita gunakan integral. Makanya sini integral dibutuhkan untuk menentukan sebuah grafik ya. Nah, jika dia terdiri dari 2 kurva ya, catatan ya, tadi kan 1 kurva ya. Kalau dia 2 kurva, yaitu yang pertama kurva pertama y sama dengan fx, kurva kedua y sama dengan gx. Nah ya, ini kurva pertama di sini. Ini kurva pertama, ini kurva kedua. Nah, di antara 2 kurva ini ada luas. Ini ya, ini ada luas ini. Nah, berapa luas ini? Maka kita potong, kita slice ya, potong bagian kecil sepanjang delta x. Nah, maka tingginya adalah pengurangan tinggi dari ini ya, tinggi yang bagian ini adalah fx, ini di fx dikurang gx, maka didapat sini tingginya adalah fx kurang gx. Maka untuk luas di antara 2 grafik maka dikurangi fungsi yang paling atas dikurang dengan fungsi yang paling bawah. Ini fungsi yang paling atas ya, yang di atas sini adalah fungsi yang di bawah ya. Ini kita kurangi, maka kita hitung dengan integral juga ya, integral a hingga b dengan batasnya adalah a hingga b ya, dari sumbu x nya fx kurang gx. Nah gitu. Contoh misalkan ya, tentukan area di antara kurva y sama dengan x pangkat 4 dan y sama dengan 2x kurang x kuadrat. Nah, ini ada 2 persamaan ya, x pangkat 4 dan 2x kurang x kuadrat. Nah, sekarang kalau kita gambarkan
Y sama dengan X pangkat 4 itu gambarnya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat sini ya, ini X pangkat 4 ya. Nah, Y sama dengan 2X kurang X kuadrat itu grafiknya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini, yang paling yang di atas adalah grafik yang ini, yang 2X ini ya. Ini yang di atas. Nah, ini yang di bawah. Nah, sesuai yang tadi, maka persamaannya adalah yang di atas kurang yang di bawah. Maka luas integralnya adalah ini. Ya. Maka luasnya adalah integral. Batasnya adalah kita disuruh menghitungnya, misalkan X sama dengan dari 0 hingga 1. Maka yang di atas adalah 2X kurang X kuadrat dikurang lagi yang di bawah. Yang di bawah itu adalah dikurung dulu boleh ya. X pangkat 4. Nah, dx. Jadi persamaannya kita gabung saja. 0 hingga 1, 2x kurang x kuadrat dikurang x pangkat 4 ya, dx. Nah, seperti ini. Langsung saja operasikan. Hitung integralnya. 2x itu integralnya adalah ya x kuadrat. Ini integralnya adalah sepertiga x pangkat 3. Ini integralnya adalah x pangkat 5 per 5 ya, kurang. Nah, ini kita masukkan operasi batasnya ya, 0 hingga 1, maka didapat luas. Nah, dapat luasnya ya, luasnya bla 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 gitu. Nah, sini kalau kita langsung sini dapat luasnya adalah 7 per 15 ya, contohnya. Oke, contoh yang selanjutnya adalah misalkan di sini pada kasus yang berbeda ya, tentukan area di antara fungsi ya parabolik y kuadrat sama dengan 4x dan garis. Nah, ini parabolik dan garis ya. Garisnya adalah 4x kurang 3y sama dengan 4. Nah, ini kan berbeda. Satu parabolik, satu garis lurus. Ya. Nah, di sini kita untuk menentukan ini kita perlu membutuhkan titik di mana dia bertemu. Nah, kalau suatu garis lurus dan satu fungsi parabolik, pasti nanti dia akan bertemu di dua titik. Satu mungkin di sini kalau kita teruskan. Nah, sini titiknya. Ya. Ini titik-titik dia bertemu. Nah, karena dia harus menutup, ya. Nah, selanjutnya kita disuruh karena di sini kita tidak dikasih tahu batas ukur. Ya, batas integralnya kita nggak tahu nih. Kalau di soal ini kan nggak dijelaskan X sama dengan berapa hingga X sama dengan berapa, nggak ada ya. Jadi kalau tidak ada batasan seperti ini, kita harus tahu batasnya dengan cara kita ingin mengetahui di mana titik-titik dia menutup. Titik-titik dia akan bertemu garis kurvanya. Nah, jika dia tidak diketahui batas, tapi kalau sudah ada batasnya ya nggak perlu gitu ya. Nah, di sini karena belum diketahui batas, maka kita tentukan dulu potongan dari dua kurva ini ya. Dengan maka disitu kita perlu menyamakan ya persamaan ini kita modifikasi jadi 4x sama dengan 3y tambah 4. Nah, sedangkan ini adalah y kuadrat sama dengan 4x. Jadi 4x ini kita ganti dengan 3y tambah 4 ya. Jadi y kuadrat sama dengan 4x. Nah, 4x ini kita ganti dengan 3y tambah 4. Nah, seperti ini. Nah, ya. Jadi y kuadrat sama dengan 3y tambah 4. 3y nya kita pindahkan ke sini jadi negatif, min 3y, 4 gunakan sini jadi negatif, jadi min 4 sama dengan 0. Maka ini kita faktorisasi y kurang 4 dikali y tambah 1, maka didapat y sama dengan 4 dan y sama dengan 1, min 1. Ya. Nah, jika y sama dengan 4, ya, maka x sama dengan 4. Jika y sama dengan 4, maka x sama dengan 4. Nah, gitu ya. Kalau kita masukkan ke sini ya, jika y sama dengan 4, x sama dengan 4, maka kalau kita masukkan di sini persamaan sini 4x ini ya. 4x sama dengan 3y tambah 4, maka x sama dengan 3 per 4y tambah ya 1. Nah, jika y sama dengan 4, x sama dengan 4. Jika y sama dengan min 1, x sama dengan 1/4. Nah, itu ya. Oke ya. Jadi pada contoh 6 ini kita akan menentukan, karena kita sudah mengetahui batasan titiknya ya, yaitu berada pada ketika y sama dengan 4, x sama dengan 4, maka titiknya adalah 4,4 ya, di sini letaknya ya. Dan ketika y sama dengan min 1, maka x nya sama dengan 1/4. Nah, sini letaknya. Jadi grafiknya menutup di sini. Nah,
bagian di antara grafik ini kita bisa lihat di sini ada potongan-potongan slice yang bisa kita lakukan pemotongan ya, itu berdasarkan kehendak masing-masing. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memotongnya vertikal, bisa juga memotong secara horizontal. Nah, jika kita ingin potongan ini secara horizontal ya, maka kita akan mencari terhadap Y ya, berarti ya terhadap Y. Maka kalau terhadap Y, yang di atas itu adalah garis lurus ini, yang di atas ini, yang di atas ini, yang di bawah. Kalau terhadap Y ya, kan terhadap Y. Nah, kalau semula yang tadi awal-awal kita hanya terhadap X. Nah, sekarang kita kalau terhadap Y. Nah, grafik yang di atas itu adalah 4X kurang 3Y sama dengan 4. Nah, ini ya, 4X kurang 3Y sama dengan 4. Maka X sama dengan 3Y tambah 4 ya. Jadi kalau kita X kita tentukan sini 3Y tambah 4 per 4. Nah, yang di bawah ini adalah Y kuadrat sama dengan 4X. Maka X sama dengan 1/4 Y kuadrat gitu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau kita hitung integralnya dengan batas ya, dengan batas kalau terhadap Y ini kita potong, itu batasnya adalah min 1 hingga 4 sebagaimana kita sudah dapatkan dari faktorisasi ya. Jadi batasnya adalah min 1, Y min 1 dan Y sama dengan 4. Maka kita menentukan luasnya adalah ini, A sama dengan integral min 1 batas bawah sampai 4, dan fungsi yang di atas, yang ini, yang di atas ya, dengan ini fungsi yang di bawah. Nah, yang di atas dulu 3Y tambah 4 per 4 dikurang fungsi yang di bawah, yaitu adalah Y kuadrat per 4. Nah, dy kalau Y ya. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan operasi integral. Nah, integral seperti ini. Terus kita masukkan 1/4 yang kita keluarkan dari integral ya. Di sini letaknya. Jadi integral min 1 hingga 4 3Y tambah 4 kurang Y kuadrat dy. 3Y integralnya adalah 3Y kuadrat per 2, 4 integralnya adalah 4Y, Y kuadrat integralnya adalah Y pangkat 3 per 3. Dengan masukkan batasnya min 1 hingga 4, maka diperoleh nilainya 5,21 ya. Nah, jadi langkah seperti itu. Jadi pertama kita dalam horizontal slicing ini, yang pertama kita tentukan di mana titik dia berpotongan untuk mengetahui bentuk dari area di antara dua kurva tadi, yaitu Y kuadrat sama dengan 4X dan 4X kurang 3Y sama dengan 4 ya. Ini jika kita belum mengetahui batasan. Nah, kita cari batasnya dulu dengan cara kita hubungkan antara dua persamaan tadi untuk menentukan di mana batas-batasnya. Di sini kita dapatkan Y sama dengan 4 dan Y sama dengan 1, maka batasnya adalah min 1 hingga 4 ya. Nah, kita boleh potong terhadap Y karena ini sudah memudahkan kita, karena kita awalnya sudah menghitung terhadap Y dan persamaan yang ini, maka kita lakukan perhitungan terhadap Y dan kita mengetahui posisi persamaan yang di atas atau fungsi yang di atas adalah fungsi yang ini ya, yang di atas dikurang yang di bawah. Yang di bawah adalah yang ini. Maka kita lakukan operasi seperti biasa dan kita dapatkan fungsi integralnya yang sudah kita kurangi atas dikurang bawah dengan batasan min 1 hingga 4 tadi. Maka kita bisa memperoleh nilai luas sebesar 5,21. Nah, itu bisa kita lakukan untuk kasus-kasus yang berbeda jika kita belum mengetahui batas-batasnya. Oke, next. Oke, ini adalah bentuk di mana tadi kita hanya menentukan luas, sekarang bagaimana kita menentukan volume ya. Nah, sebagaimana kita ketahui volume itu ya, volume itu kita bisa tentukan dengan rumus luas dikali tinggi ya. Volume sama dengan luas dikali tinggi. Ini volume ya. Nah, volume kubus luas alas dikali tinggi, volume tabung luas alas kali tinggi, begitu juga ini, dan juga begitu juga benda yang seperti ini ya. Semuanya luas dikali tinggi. Nah, jika kita potong ingin menentukan
volume dalam suatu bagian terkecil delta VI, ini bisa kita lakukan hitung volumenya dengan mendekati luas dari bagian XI yang dipotong dikali tingginya. Nah, gitu ya. Nah, sebagai contohnya seperti ini, misalkan kita lanjutkan ya, suatu dua grafik ya, dua fungsi, misalkan ini adalah fungsi x, ini adalah fungsi gx ya. Ini adalah potongannya di sini, bagian potongan sini ya. Nah, kita sudah mendapatkan luasnya tadi dengan cara yang kita hitung tadi ya. Delta xi luasnya ini ya, luas ini ya, luas lx nya. Maka kalau kita ingin mencari volumenya, maka luasnya ini ya, luasnya ini dikali dengan xi nya. Nah, luas ini luas a nya ya, xi dikali dengan xi nya. Maka untuk menentukan volume itu adalah integral a hingga b batasnya dari luas x dikali dengan dx ya, dikali dengan dx. Nah, untuk bentuk volume ini kita bisa tentukan dengan metode DIS, metode putar ya. Metode DIS, contohnya misalkan kita dapat satu slot di sini, kita putar ya, terhadap sumbu x. Nah, juga begitu seperti ini, kita putar terhadap sumbu x, itu bisa putar. Maka jika kita putar satu grafik ini, putar ya, maka dia akan membentuk suatu luasan. Nah, suatu garis lurus kita putar ya, maka dia akan membentuk suatu luas. Nah, luas ini kita kali dengan tebal. Tebalnya itu adalah delta xi tadi. Nah, kalau dalam integral namanya dx tebal. Oke. Contoh misalkan di sini kita disuruh mencari volume ya dari benda padat yang berputar dari suatu permukaan R ya, dengan fungsi Y sama dengan akar X. Nah, berputarnya terhadap sumbu X. Nah, berputar terhadap sumbu X. Jadi kita mencatatkan tahu berputar terhadap sumbu apa? Sumbu X kah atau sumbu Y kah? Nah, di sini dengan garis X sama dengan 4. Nah, ini ada suatu persamaan ya. X sama dengan 0 hingga 4. Nah, sini ada potongannya ya. Ini setinggi delta akar X ya, dengan sebelah sini kita putar ya, maka perputarannya seperti ini. Jadi kalau ini kita putar, rotate ya, rotasi, maka bentuk seperti volume seperti kerucut ya. Nah, pertama untuk kita menentukan volumenya di sini kita mengetahui fungsinya adalah Y sama dengan akar X. Nah, luas ya. Kalau kita ingin mencari luas, ini saya hapus dulu. Luas ya, kalau dia lingkaran, umumnya kalau diputar kan bentuk lingkaran ya. Kalau kita melihat luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat, ya kan? Nah, maka y di sini tinggi ini adalah jari-jari putaran, ini adalah jari-jarinya, dapat katakan jari-jari. Nah, ini adalah fungsi y tadi. Fungsi y itu adalah akar x, maka luasnya adalah pi kali akar x dikuadratkan. Sama dengan pi akar x kuadrat, tentu x ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita ya, next kita lanjutkan lagi. Volume ya, volumenya adalah pi r kuadrat dikali delta x. Nah, kalau kita langsungkan semuanya ya, semua ini kita hitung volumenya, maka 0 hingga 4 pi x dx. Pi x dx. Maka kita lakukan operasi integralnya. Integral x adalah x kuadrat per 2 dengan batasan 0 sampai 4. Nah, maka masukkan angkanya 16 per 2 dikali pi, maka 8 pi ya. 8 pi sama dengan 8 dikali 3,14. Nah, sekarang 25,13 ya. Oke, contoh yang selanjutnya adalah tentukan volume benda padat ya dengan persamaan Y sama dengan X pangkat 3 terhadap sumbu Y. Nah, di sini kita putar terhadap sumbu Y ya, pada garis Y sama dengan 3. Nah, ini sama seperti tadi, tapi terhadap sumbu Y ya, sama 3. Fungsinya adalah X. Kalau tadi Y sama dengan X pangkat 3, maka kalau X sama dengan Y akar pangkat 3. Nah, jadi bentuk garisnya adalah Y sama dengan akar pangkat 3 ya. X sama dengan akar pangkat 3 Y.
Nah, garis seperti ini. Kalau kita putar terhadap sumbu Y, maka dia berbentuk seperti ini. Nah, ya gitu ya. Tingginya adalah, maka ini jari-jarinya adalah ini, akar pangkat 3Y. Nah, kalau kita ingin tentukan volumenya, ya, delta volumenya, Pi, R kuadrat, R-nya adalah akar Y pangkat 3 ini ya, kuadrat dikali delta Y. Nah, kalau makan ini volumenya adalah integral 0 hingga 3, ya langsung aja. Pi, sini maka akar pangkat 3Y dikuadratkan maka Y pangkat 2/3, ya, 2/3 dikali dy. Nah, inilah persamaan integralnya. Nah, sekarang kita lakukan operasi ini, operasi Y pangkat 2/3 diintegralkan 3/5 Y pangkat 5/3 dengan batasan 0 sampai 3. Kita masukkan batasnya, maka didapatlah nilainya adalah ini, 9 dikali 9 akar pangkat 3, ya, 9 akar pangkat 3 per 5, maka didapatlah dikali pi, maka dapat 11,76. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, sebelum kita tutup di sini kita simpulkan dulu, ya, simpulkan dulu biar lebih mudah memahami. Yang pertama, ya, kita ketahui dulu, ya, dahulu sumbu putarnya. Nah, sumbu putar. Yang kedua, kita lihat bentuk grafiknya. Nah, bentuk grafik, ya. Terus yang ketiga, kita tentukan volumenya, itu dengan rumus pi r kuadrat dikali tingginya, ya, tinggi itu h, ya. Nah, sini r ini adalah bentuk fungsinya, h ini adalah terhadap sumbu putarnya, apakah dia x, apakah dia y. Nah, ya, nah itu kita tahu, kita harus operasi integral biasa dan itu hasilnya akan selesai, ketemu, ya. Itu dia. Oke, sekarang selain metode putar ada metode wash, ya, washer. Metode washer ini terkadang metode potong dari pemutaran potongan itu menghasilkan suatu disk, ya, dengan lubang, ya. Nah, jadi kalau kita putar maka ada suatu lubang di tengahnya ini, ya, karena tidak selalu dia terhadap sumbu nol, kan. Kalau sumbu nol tentu dia penuh. Kalau biasanya kalau potongan itu kan ada jauh jaraknya dari nol, maka ada suatu lubang. Nah, seperti gambar di bawah ini. Nah, untuk menentukan dia seperti ini, metode washer ini kita bisa volumenya seperti ini, ya. Volumenya itu adalah pi sumbu jari-jari penuh, jari penuh, kita ajarkan R, jari-jari penuh R2, ya, penuh, dikuadratkan dikurang jari-jari dalam yang bolong itu, ya, R1 kuadratkan kali H. Jadi R2 ini adalah jari-jari penuh, ya, R1 itu jari-jari dalam atau lubang. Nah, gitu. Nah, contoh misalkan tentukan volume benda padat dari putaran persamaan parabola x, y sama dengan x kuadrat dan y kuadrat sama dengan 8x, ya, 8x. Nah, sekarang kita lihat di sini bentuk grafiknya dari y sama dengan x kuadrat seperti ini. Nah, ini, ya, x kuadrat, y sama dengan kalau ini kita misalkan y sama dengan, kita bentuk y, ya, akar 8x, ya. Nah, akar 8x itu bentuknya seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita putar terhadap sumbu mana? Nah, kalau dalam kasus ini kita putar terhadap sumbu x, ya, x. Maka kalau terhadap sumbu x yang di atas itu adalah ini, yang ini. Nah, ini adalah akar 8x. Maka yang di atas dikurang yang di bawah, yang di atas dikurang yang di bawah, maka integralnya adalah v sama dengan ya, pi dikali integral 0 hingga batasnya, ya. Nah, sini titik temunya kita tahu dulu, titik temunya di sini adalah 2 hingga 0, ya, sini. Cari dulu titik temunya, maka kita dapat batasnya sini 0 hingga 2. Nah, 0 hingga 2.
Ya, caranya kita tentu perlu menyamakan atau kita bentuk ini menjadi persamaan X. Nah, bisa juga X, bisa juga Y, gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita cari bisa seperti ini. Y sama dengan X kuadrat ini ya, persamaannya. Ini adalah Y sama dengan akar 8X. Nah, gitu. Jadi ini 8X kita pindahkan ke sini ya. Maka akar 8X sama dengan X kuadrat. Nah, kalau sama-sama kita kuadratkan boleh ya. Atau sama-sama kita akarkan boleh juga gitu ya. Ini kalau kuadrat 8X sama dengan X pangkat 4 gitu ya. Maka di sini dapat 8 sama dengan X pangkat 3. X pangkat 3. Jadi 8 ini X-nya berapa? Tentu sini dapat X-nya sama dengan 2 ya. 2 ya, 2. Maka sini batasnya adalah 0 hingga 2. Nah, itu tadi X ya. 0 hingga 2. Maka sini dapat angka 2 sini dari situ. Kita pecahkan seperti ini. Nah, maka sudah dapat batas integral, ya kita lakukan operasi seperti biasa. Maka didapat nilainya adalah volume sama dengan, kecil sekali saya besarkan ya, 0 hingga 2 pi ya. Persamaan atas adalah 8x, persamaan bawah adalah x pangkat 4 ya. X pangkat 4. Nah, dx. Nah, lakukan integral biasa akan dapat sini 30,16. Jadi persamaan ini kita gabungkan dulu ingin menentukan ya. Ini 1 y sama dengan x kuadrat, tadi saya ulangi lagi. Sini y sama dengan akar 8x. Nah, y yang sini kita ganti, maka akar 8x sama dengan x kuadrat. Sini kita kuadratkan ya. Semuanya si kiri si kanan, maka sini 8x sama dengan x pangkat 4. Nah, gitu ya. Maka sini 8 sama dengan x kuadrat, dapatlah x sama dengan 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini 8x ini adalah karena sudah dikuadratkan ya. Ini dikuadratkan tadi. Ini adalah akar 8x karena kan pi r kuadrat. Nah, 8x ini x pangkat 4, maka didapat 30,16. Contoh selanjutnya adalah contoh 4 ya. Semi circular region ya, bagian yang semi lingkaran dengan kurva x sama dengan akar 4 kurang x kurang y kuadrat dan diputar subsumbu y ya dengan garis x sama dengan min 1. Nah, kita tahu yang sama 1 ya. Tentukan integralnya. Jadi seperti ini kita radius dari jari-jari itu adalah 1 tambah akar 4 kurang y kuadrat dengan jari-jari dalam adalah 1. Nah, jari-jari dalamnya 1 ya. Jadi jari-jari maksimumnya adalah 1 tambah akar 4 kurang y kuadrat. Nah, ini adalah R maksimumnya. Ini adalah R lubang. Nah, jadi kita masukkan saja volumenya seperti ini ya. Nah, di sini integral bagian X-nya dengan volume bagian itu kita integralkan dari 0 hingga 2 ya. Double result ya, dengan double result ya. Karena ini kalau kita perhatikan ya, kalau dia misalkan dia seperti ini, nah bagian ini luas ini dan luas ini sama, jadi double result. Jadi min 2 hingga 2, maka ini sama saja dengan integral 0 hingga 2 dua kali, makanya ada 2, ada duanya ini 2 kali karena di luas ini dengan luas ini sama. Jadi integral min 2 hingga 2 dari persamaan ini itu sama dengan integral 0 hingga 2 dari persamaan ini, tapi dengan catatan dikali 2 ya, dengan catatan dikali 2. Nah, pi integral min 2 hingga 2 1 tambah akar 4 kurang y kuadrat dikuadratkan dikurang 1 kuadrat. Nah, ini dikuadratkan hasilnya adalah 2 dikali akar 4 kurang y kuadrat ditambah 4 dikurang y kuadrat ya. Bisa seperti ini. Kita integralkan. Nah, kita integralkan maka diperoleh hasil seperti ini. Oh, sudah selesai ya. Oke. Tinggal dikasih hasilnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita sudah dapat ini, tinggal operasi kita tentukan hasilnya langsung aja, masukkan aja angkanya. Selesai gitu ya.
Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kita akan sebentar lagi akan lakukan UTS ya. Pelajari video ini berulang-ulang jika Anda belum mengerti. Nanti kerjakan latihan yang diberikan untuk meningkatkan pemahaman tentang materi kita yang kita pelajari pada hari ini. Baik, di bidang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.